Halo teman-teman, kita kembali di IC Classroom. Bersama saya Dana. Insan. Oke, Insan, kemarin kita sudah bahas soal podcast lalu ya. Kita udah bahas soal unsur-unsur komunikasi ya, sama konseptualnya. Lalu hari ini kita bahas apa nih? Gimana kalau sekarang kita bahas mengenai medianya nih? Medianya, oke. Sebenarnya dalam komunikasi itu ada media-media apa aja sih, Dan? Itu yang akan kita bahas di podcast kali ini ya. Kali ini oke. Kalau gitu sebelum kita masuk ke jenis-jenis media ya, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung sebenarnya media itu apa sih? Sebenarnya kalau media di dalam konteks media di dalam komunikasi itu sebenarnya yang memudahkan tersampaikannya sebuah pesan. Oh, Nah, itu media. Artinya media ini digunakan atau dimanfaatkan oleh komunikator untuk memudahkan pesannya agar disampaikan kepada orang lain itu jadi lebih efektif, lebih efisien. jadi alat bantu ya Alat sebenarnya. bantunya sebenarnya media seperti itu. Nah, karena itu di sini diartikan bahwa media itu adalah sebuah perantara Perantara. pesan. Jadi media ini alat bantu untuk komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan yang nanti akan menghasilkan efek kalau kita sambung sama podcast yang lalu ya. Nah, media ini juga banyak berbeda-beda penggunaannya tergantung komunikasi apa dulu nih, apakah komunikasi interpersonal, apakah komunikasi massa, apakah komunikasi organisasi, kelompok dan lain sebagainya. Artinya setiap tingkatan komunikasi punya kecenderungan penggunaan medianya sendiri-sendiri. Jadi beda-beda ya. Beda-beda dah. Apa yang pertama karakteristik media ini? Kalau kita bahas yang biasanya memang menggunakan media itu satu adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Intrapersonal ya. Bahkan kita buatnya interpersonal atau antar pribadi. Antar pribadi. Kalau kita lihat ya kan banyak sekali penggunaan media pada tingkatan komunikasi antar pribadi ini. Contoh misalnya yang paling lazim penggunaan handphone. Telepon. Oke. Kalau dulu kan kalau kita sebelum ada handphone, kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan yang jauh sekali di sana, entah jauhnya seberapa, kan mungkin hanya bisa kayak surat ya. Surat, dan itu pun kenapa kok kita menggunakan surat daripada kita yang berangkat langsung ke sana? Kan lebih mudah jika menggunakan surat. Nah, itulah peran media ini, artinya memudahkan pesan tersebut untuk disampaikan. Tapi kalau sekarang kan kita cukup klik ya. masuk. Kayak gitu, itu termasuk media interpersonal atau antar pribadi. Atau antar pribadi. Oke. Yang kedua ada apa, Dan? Yang kedua ada media kelompok ya. Karakteristiknya ada media kalau kita komunikasinya kelompok ya. Itu ada FGD. Itu maksudnya adalah focus group discussion. Jadi focus group discussion ini di mana kita berdiskusi, membentuk suatu kelompok sendiri, kita berdiskusi dan di situ nanti kita berinteraksi satu sama lain. Oh, di dalam satu kelompok itu ya. Dalam satu kelompok itu. Jadi nggak keluar-keluar dari kelompoknya. Jadi dalam satu kelompok kita berdiskusi satu sama lain. Nah, itu medianya kalau kelompok itu FGD. FGD itu focus group discussion ya. Terus Berarti, lalu ada apa lagi ya? Yang FGD tadi berarti intinya memudahkan dalam kelompok itu untuk saling berkomunikasi. Berkomunikasi ya, mungkin kayak rapat juga ya. Daripada tanya satu-satu kan mending langsung di forum Langsung gitu ya, langsung di forum kayak gitu. Itu media kelompok. Kalau rapat dan misalnya bisa nggak rapat? Oh, bisa. Konferensi itu bisa? Oh, bisa dong. Kan rapat ini kita berkelompok ya. Kita berkelompok, jadi kayak misalkan kita rapat kantor atau rapat Karang Taruna kayak gitu, itu masuk media yang kelompok. Jadi tingkatannya kan habis interpersonal ya, antar pribadi nih. Lalu kita masuk ke kelompok yaitu yang lebih besar. Ada FGD, lalu rapat juga contohnya kayak gitu sih. Selanjutnya apa, Insan? Ada untuk media publik nih, media Maksudnya gimana tuh? komunikasi publik. Nah, kalau misalnya orang orasi itu kan biasanya dia berada pada satu seminar misalnya skala besar. Nah, itu penggunaan media itu memang lebih dirasa efektif untuk menyampaikan pesan yang sifatnya untuk halayak luas. Contohnya misalnya kalau zaman sekarang nih, misalnya agar kita mudah untuk menyampaikan pesan kepada follower kita misalnya kalau pemerintah itu ya kan lebih mudah dengan press conference misalnya. Oh iya, itu publik ya. Itu publik. Jadi kayak pidato gitu. Oh, bisa juga. Bisa juga. Lalu lanjutnya apa lagi ini? Ada berapa sih tadi? Ini empat yang kita bahas. 4 ya. Sudah ada interpersonal, kelompok, publik. Yang terakhir
yang lebih Massa. pada tingkatan massa. Masa lebih besar lagi. Media massa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau media massa jelas ya kita lihatnya mudah sekali ya, televisi, kemudian koran, radio, majalah dan lain sebagainya, yang artinya komunikator-komunikator pada sisi media-media pengguna media tersebut kan juga memudahkan kita dalam menerima informasi. Oke. Daripada misalnya mau nyiarkan berita bahaya gelombang tinggi misalnya yang lagi rame sekarang ini kan bahaya gelombang tinggi di timur pulau, di selatan Pulau Jawa. Daripada kan kita ngasih tahu orang satu-satu daripada WN satu-satu, kan mending langsung menggunakan media massa. Jadi langsung ya. Artinya di mana media ini digunakan intinya untuk memudahkan bagaimana pesan tersebut disampaikan kepada komunikan. Intinya seperti itu. Nah, tapi ternyata selain media-media modern tadi juga ternyata dari zaman dulu penggunaan media ini sudah banyak dilakukan dan Oh ya? Dari zaman purba berarti. mungkin ya karena kita kan juga nggak tahu purba itu gimana. Tapi kan dia begini. Kalau kita dulu kalau ada maling di zaman dulu kan sebelum ada alarm dan sebagainya kan pakai kentongan. Oh, kentongan ronda. Kalau ada kentongan tong 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 itu kan pasti kan maling semua kan langsung tahu nih kalau ada kejadian maling. Nah, itu memang ternyata digunakan untuk menggunakan media memudahkan penyampaian pesan, media kentongan tadi. Kentongan itu ya. Oh, itu masih tadi kan kita ngomong itu zaman dulu ya. Tapi ternyata sekarang masih banyak yang Masih pakai ada yang kentongan. pakai, Masih ada yang ronda-ronda itu masih ada. Dan terutama nggak hanya di desa ya, bahkan di kota, di RT RW pun lingkupnya masih ada yang pakai kentongan kayak gitu. Nah, sama satu lagi nih, Apa tuh? bel-bel tanda jam kuliah berakhir misalnya. Nah, Kring. daripada kasih tahu Dibilangin satu-satu, kuliahnya sudah selesai, kamu dipakai bel. mending pakai media bel tadi. Pakai media Artinya bel. kembali lagi memudahkan penyampaian pesan tadi. Pokoknya intinya media memudahkan menyampaikan pesan ya. Oke. Ada lagi gak sih yang media-media yang cukup unik yang biasa digunakan oleh masyarakat kita? Kalau sekarang sih banyak ya, terutama ada media online sih. Media online, banyak banget media online. Contohnya media online itu semuanya berhubungan dengan internet. Ya, contohnya kayak media sosial bisa. Lalu portal berita itu bisa juga dipakai jadi media. Jadi tetap ya, daripada kita bilangin satu-satu ya. Jadi mending pakai media online itu nah, selain koran, itu sekarang udah ada namanya media online atau portal berita online. Jadi kita share-nya udah langsung di website biasanya atau di aplikasi-aplikasi yang bisa kita download kayak gitu sih. Berarti sebenarnya kayak podcast yang kita lakukan ini kan juga memudahkan kita kan, dalam menyampaikan materi ya. Iya benar. Jadi termasuk media online sih. Itu termasuk media online ya, media online. Media online ini banyak yang tanya, media online ini sama nggak sih sama media baru sebenarnya? Tapi kalau sebenarnya begini ya, kalau kita bilang media baru, memang sih sekarang media yang dianggap media baru kan media online. Ya, media online. Tapi kan zaman-zaman dulu ketika televisi pertama kali muncul kan juga mungkin dianggap media baru. Media baru ya. Artinya mungkin aja nanti media online bukan dianggap sebagai media baru lagi jika nanti kemudian muncul lagi media yang lainnya. Artinya jadi relatif berarti. Relatif media baru sepertinya. Oke, kayak gitu. Selama teknologi semakin berkembang, kayaknya media-media baru juga akan semakin bermunculan. Sepertinya seperti itu sih. Nah, kan kita tadi ngomongin media yang baru dan online. Ada dampak-dampak nggak sih dari media baru ini sebenarnya? Sebenarnya kalau dampak dari media online sebenarnya kalau kita bahas yang positif aja ya, cukup banyak sih. Kalau dulu kan kalau dalam sebuah industri pemasaran ya, kalau dulu kan kalau kita iklan kan hanya bisa di televisi. Nah, itu kan mahal banget nih. Nggak mungkin nih kita orang yang baru merintis usaha tiba-tiba minta iklan di televisi, nggak mungkin. Ya kecuali Sultan ya, usahanya langsung up banget. Kayaknya pemilik kita ada sih teman kita yang Sultan sih kayaknya di sini ya. Sudah sepertinya nanti kalau dampak usaha mungkin akan dibahas ketika materi teknologi di. Iya benar. Cocok ke situ nanti nih. Cocok sih. Kalau gitu apa lagi nih kita bahas hari ini nih? Sudah kayaknya ya. Sudah ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya, materi yang selanjutnya ya. Pada gitu. Podcast jangan bosen-bosen deh dengerin. Jangan bosen-bosen dengerin aku sama Insan karena nanti kita punya hadiah-hadiah. iPhone 12 ya. Nanti khusus kalian giveaway nanti nomornya Dana. Nah, kan ada teman kita Sultan, nanti dia ngasih giveaway di situ ya. Nanti tinggal kalian download filter PS5 sama iPhone 12 itu ada hadiahnya di situ.
Oke kalau gitu sampai sini dulu. Nanti kita ketemu di podcast kita selanjutnya. Tentunya kita akan bahas soal komunikasi lebih lanjut, lebih menarik lagi ya daripada kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen bahas komunikasi yang bagian mana sih, bisa tulis di komen itu aja ya. Bisa bolehlah tulis di komen, nanti akan kita bahas di pertemuan ya, bukan ya. Kita bahas di podcast selanjutnya kayak gitu sih. Jadi selama pandemi ini kita akan nemenin kalian di podcast ini, mungkin sebagai ganti juga informasi tambahan ya kan. Kelas-kelas online sekarang biasanya udah banyak ya, kuliah juga online, sekolah juga online. Jadi nanti mungkin podcast kita bisa menambah informasi kayak gitu. Biar gak bosen lah, kita ada selingan podcast di samping dengan materi-materi yang lain. Ya nanti gak bosen juga, kita ada selingan demo masak. Oke, sip. Kalau gitu kita ketemu di podcast selanjutnya. Kita dari IC Classroom, saya Dana, Saya Insan. bye bye, Sampai ketemu lagi. love you.